Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Fast Miner. Salam cuan dan semoga berkah untuk kita semua. Baik sahabat Fast Miner, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat analisis kelayakan usaha. Apakah mining di Fast Miner ini layak untuk dikerjakan atau tidak. Nah, namun sebelumnya perlu juga kami sampaikan informasi bahwa Fast Miner itu di dalam miningnya menggunakan pool yang namanya Gridpool. Aplikasi Gridpool ini sudah bisa di-download di Play Store. Kita lihat di Play Store. Kita ketik Gridpool. Kemudian akan muncul. Kita ketik lagi Gridpool. Kemudian akan muncul di layar yang merah ini, yang ada logo merah. Kemudian kita install. Karena ini sudah terinstall, langsung saja kita buka. Kita menuju ke aplikasi Gridpool. Di sini ada yang paling bawah, ada home. Tampilannya seperti ini. Ini history withdraw-nya. Kemudian di sampingnya ada riwayat all device. Artinya ini riwayat perolehan mining kita dari masing-masing device. Kemudian di sampingnya ada list miner, list mesin miner kita. Kebetulan ini saya punya 8. Tampilannya seperti ini. Kemudian di sebelahnya lagi, nah ini setting untuk akun kita. Baik, kita kembali ke menu home. Nah, kita lihat di withdraw history. Pada hari ini saya melakukan 2 withdraw. Nah, kebetulan ketika sudah bisa di withdraw, saya withdraw tanpa mempedulikan waktu. Kalau kita pengen tahu perharinya, saya sempat melakukan mining itu setiap misalkan jam 6 pagi. Jadi setiap 24 jam itu saya mining. Itu saya lakukan. Nah, ini pada hari tanggal 30, kemudian 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini lewat sedikit, jamnya lewat sedikit sudah masuk tanggal berikutnya. Artinya di tanggal ini saya withdrawnya tepat setiap pukul 6 pagi. Nah, berarti bisa diketahui perolehan selama 24 jam dengan 8 device itu sebesar atau sebanyak 36 USDT. Nah, kurang lebih ini 4,5 per device selama 24 jam. Nah, baik sahabat Fast Miner, kita akan mencoba membuat hitungan atau proyeksi analisa kelayakan usahanya. Tadi sudah ketemu per device-nya selama 24 jam atau selama 1 hari itu menghasilkan 4,5 USDT. Nah, tetapi juga ada user Fast Miner yang menyampaikan ada yang mendapat 4,6, 4,8, ada juga yang 5. Nah, ini tergantung kekuatan jaringan internetnya. Ini sangat mempengaruhi.
perolehan mendapatkan hasil miningnya. Kebetulan saya ini tadi saya sampaikan per 24 jamnya atau per harinya per device atau per alat mendapatkan 4,5 USDT. Baik, kita menuju ke kalkulator. Nah, kita akan hitung per alatnya atau per device-nya. Per harinya 4,5 dikali 30 hari, jadi selama 1 bulan ini kita akan mendapatkan sebanyak 135 USDT. Nah, dalam proses withdraw itu ada biaya admin atau fee withdraw sebesar 10%. Nah, kita hitung 10% dari 135. Berarti 10%-nya 13,5. Nah, kemudian kita kurangi 135 dikurangi 13,5. Nah, ketemu bersihnya per device selama 1 bulan itu sebanyak 121,5 USDT. Nah, kita kalikan harga per USDT-nya itu kalau sekarang di Binance itu 15.400. Nah, kita akan mendapatkan hasil mining dengan satu device, mining device miner itu mendapatkan 1.871.100. Nah, ini belum dikurangi biaya listrik. Biaya listriknya sangat murah sekali. Nah, per alat per bulan itu antara 30.000 sampai 40.000. Katakanlah kita hitung untuk biaya listrik per bulan 40.000. Ketemu per bulannya mendapatkan penghasilan bersih per alat itu 1.831.100. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa bulan akan BEP. Nah, tadi harga per alat itu sebesar 15 juta. Kita bagi pendapatan bersih selama 1 bulan itu tadi 1.831.100. Nah, ini kurang lebih modal kita akan kembali selama 8 bulan. Jadi break even point-nya untuk usaha mining menggunakan fast miner itu akan BEP pada bulan ke-8. Nah, itu modal kita sudah kembali selama 8 bulan. Nah, alat fast miner ini berdasarkan keterangan dari sales marketingnya itu bisa berumur antara 3 sampai 4 tahun. Nah, katakanlah umurnya 2 tahun misalkan. Kita buat prediksi 2 tahun. Berarti pada bulan 9 sampai bulan ke-24 itu sudah menjadi keuntungan bersih kita. Kita akan mendapatkan per bulan tadi kurang lebih 1.800.000 per alat. Nah, sungguh luar biasa. Nah, lalu bagaimana? Apakah harga 15 juta itu masih terlalu besar, masih terlalu mahal? Nah, tentunya kalau kita melihat proyeksi keuntungan tadi, nah, modal 15 juta itu akan kembali selama 8 bulan. Nah, monggo sekarang tinggal diputuskan apakah
terlalu mahal atau tidak sebuah usaha yang bisa BEP selama 8 bulan. Mungkin ada yang bilang bahwa modal 15 juta itu terlalu besar. Iya, memang besar. Besar karena juga keuntungannya besar. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkannya jika kita tidak mempunyai modal sebesar itu? Ada banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan, mulai dengan akses pinjaman, kemudian juga baik pinjaman ke keluarga, pinjaman ke perbankan, dan juga ke tempat-tempat yang lain, lembaga-lembaga keuangan yang lain. Contoh misalkan kita pinjam di perbankan. Di perbankan dengan produk pinjaman KUR, kredit usaha rakyat, itu bunganya katakanlah 0,6%. Kalau KUR ada yang 0,5, 0,4. Nah, katakan kita buat yang besar 0,6%. Kita pinjam 15 juta dengan jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Nah, sekarang kita hitung 0,6% dikali 15 juta. Nah, itu bunga per bulannya itu 90.000. Nah, sekarang kita bagi pokok 15 juta, jangka waktu pinjaman kita selama 24 bulan. Nah, berarti per bulannya kita angsuran pokoknya 625. Ditambah tadi angsuran bunga. Tadi berapa tadi? 0,6% kali 15 juta. 90.000. Nah, tadi yang 15 juta dibagi 24 bulan 625, ditambah ini angsuran pokok selama 24 bulan atau 2 tahun, ditambah 90.000 angsuran bunga. Jadi kita ngangsur tiap bulannya itu 715.000. Nah, ini sudah terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Sekarang kita hitung tadi pendapatan bersih kita dari Manning Fassminder adalah sebesar 1.831.000 dikurangi 725. Berarti kita masih mendapatkan pendapatan bersih sebesar 1.106.000 per alat. Nah, ini dari modal hutang, dari modal pinjam. Ini masih menghasilkan penghasilan bersih sebesar 1.106.000 per bulan. Nah, ini baru satu alat. Bagaimana kalau 10 alat? Ya tinggal kita kalikan kali 10. Berarti kalau kita punya 10 alat dengan modal hutang, itu kita mendapatkan penghasilan bersih per bulan sebesar 11.060.000. Bagaimana kalau kita punya 5 alat? Nah, berarti kita mendapatkan penghasilan bersih sudah dari modal hutang, sudah kepotong angsuran pokok dan bunganya. Ini pendapatan bersihnya 5.530.000. Nah, ini menurut saya masih sangat layak untuk diperjuangkan, masih sangat layak untuk kita kerjakan. Nah, baik, ini contoh modal dari pinjaman. Nah, sekarang misalkan kita seorang pengusaha, kita punya bengkel.
punya bengkel, ada karyawan, ada biaya listrik. Nah, katakanlah biaya untuk bayar karyawan dan listrik ini hanya contoh, misalkan sebesar 10 juta per bulan. Nah, kita punya bengkel, bayar karyawan, listrik dan operasional lainnya, itu biaya tetapnya sebesar 10 juta per bulan. Nah, kali selama 1 tahun 12 bulan, berarti 10 juta kali 12 120 juta. Nah, alokasi atau pos untuk bayar karyawan dan operasional tadi selama 1 tahun itu kita sisihkan. Kita belikan mesin Fastminer. Jadi nanti kita akan bisa membayar karyawan, biaya operasional lainnya dari hasil mining. Nah, kita lihat sekarang. Tadi per bulan biaya itu 10 juta kali 12 bulan 120 juta. Kalau harga per alatnya itu 15 juta, berarti dapat 8 alat, 8 mesin, 8 device. Oke. Kita kalikan. Tadi per bulan per alat itu pendapatan bersihnya 1.831.000. Nah, kita ketika punya 8 alat akan mendapatkan hasil mining sebesar 14.648. Nah, kalau tadi pengeluaran kita untuk membayar karyawan, listrik dan operasional itu 10 juta per bulan, berarti kita alokasi untuk membayar tadi kita belikan Fastminer itu akan menghasilkan 14.600 sekian. Nah, kita bisa membayar per bulan 10 juta, kita masih dapat untung sebesar 4.648. Nah, inilah hebatnya Fastminer. Makanya kita harus berpikir cerdas, berpikir kreatif, agar kita bisa passive income dari hasil mining di Fastminer ini. Akan mengurangi beban hidup kita, akan mengurangi beban untuk biaya operasional usaha kita. Nah, ini juga akan hasilnya juga bisa kita gunakan untuk untuk membayar mungkin hutang-hutang kita yang lain dan juga untuk operasional sehari-hari kita. Demikian sahabat Fastminer, tadi proyeksi keuntungan ketika kita mining dengan menggunakan alat Fastminer. Tetap semangat sahabat Fastminer, salam cuan dan semoga berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.